mencoba untuk bersama kita di Pelabuhan Panjang. Sementara aturannya tidak jelas. Anggotanya juga dari luar. Nah, itu permasalahannya kita antisipasi untuk kita bersama PUK dan anggota kita jaga ke depan lebih baik. Kita jangan ada kooperasi PKB di Pelabuhan Panjang lebih dari satu. Kita harus tahankan khusus kooperasi PKB. Jadi kita jangan pecah. Kedua, mungkin permasalahan kita register, kita hukum. Pertama adalah anggotanya harus punya sertifikat, punya sertifikasi anggotanya. Yang kedua, volume kerja bongkar muat saat ini apakah memang sudah membutuhkan adanya koperasi TKBM yang baru? Kalau saat ini anggota kita andaikan lebih kurang 1221 itu masih banyak yang belum kebagian bekerja di dalam lingkungan Pelabuhan Panjang, ya buat apa ada pembentukan koperasi TKBM yang baru? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada pembentukan koperasi TKBM yang baru, itu memang volume kerja bongkar muatnya memang benar-benar dibutuhkan. Tapi kalau memang volume kerjanya masih kurang, nah bagaimana dia mau memakai tenaga kerja yang baru? Kira-kira itu. Yang selanjutnya antara KSOP dan perangkat daerah. Perangkat daerah ini ada dua, seperti di undang-undang Permenkop tersebut. Ialah dinas koperasi dan dinas tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya selain sertifikasi atau kompetensi, terus ya, dah cukup. Keanggotaan ini seperti di ayat A tadi itu di atas. Keanggotaan, saya ulang, keanggotaan yang jelas terregistrasi di KSOP. Jadi sepanjang anggotanya tidak terregistrasi, ya tidak bisa dibentuk badan hukum koperasi TKBM. Nah, itulah beberapa poin di dalam Permenkop nomor 6 tahun 2023 yang benar-benar terupdate atau anggota peraturan yang memang baru. Yang tadi saya katakan, pemaparan dari Bang Joli itu sudah bisa diserap oleh kita semua, dan kajiannya adalah di PH dan di kita semua. Namun yang jelas, adapun bukan membuat tapi mencoba. Ada beberapa hal oknum mantan dari anggota koperasi TKBM yang sudah dihentikan di dalam erat kita yang lalu. Ini mencoba, bukan membuat tapi mencoba buat-buat. Mencoba membuat-buat koperasi TKBM tandingan yang namanya koperasi perjuangan, ya kan? Jadi saya menelaah ini perjuangan apa koperasi yang diperjuangkan ini. Sedangkan seluruh koordinator KRK sudah berjuang. Ini perjuangan asli yang di hadapan saya. Tuh, yang membina anggotanya, yang mempekerjakan anggotanya di Pelabuhan Panjang, sampai memberikan kepada haknya kepada koperasi TKBM, HIK-nya, yang kita bekerja sama sampai kita bisa mewujudkan program-program koperasi yang sekarang sedang berjalan, terutama perumahan yang sudah 540 unit yang sudah dihuni. Saya yakinkan mungkin tahun depan, di tahun 2025 mudah-mudahan ini akan selesai. Ini yang saya katakan, orang yang di hadapan saya orang pejuang, bukan yang kata mereka. Ini yang berjuang, ini orang pejuang semua. Tanpa koordinator KRK dan semuanya, perjuangan ini tidak akan terjadi. Program koperasi itu akan berjalan. Sudah menggunakan koperasi perjuangan. Ini yang berjuang.
Ya itu apa? Perjuangan apa mereka? Nah ini kan coba-coba. Kembali yang tadi diterangkan, tidak akan ada koperasi tandingan baik di koperasi Pelabuhan Panjang hanya satu. Yang berpatokan SKB 2 Dirjen itu belum dicabut dan belum ditandatangani oleh orang tua kita yaitu Bapak Jokowi. Belum. Jadi masih beracuan kepada SKB 2 Dirjen 1 Deputi dan undangnya adalah di KM 35 yang ada. Terkecuali itu ada pelabuhan baru. Bisa membuat itu pun kalau membutuhkan tenaga kerja. Misalnya kita punya 1.200 di tenaga kerja. Ada pelabuhan baru membutuhkan anggota, tetap kembalinya kepada koperasi TKBM yang berlaku sekarang untuk menambah dari 1.220 tadi. Kalaupun ada yang berdiri, itu tetap kembali kata Pak Joli tadi, ada satu hal yang tidak tersebut. Itu dikembalikan kepada koperasi TKBM, rekomendasinya dari koperasi TKBM yang ada. Baru koordinasi dengan SOP, dia mengeluarkan personal. Kalau koperasi TKBM tidak menyetujui, tidak akan keluar personal itu untuk bekerja. Untuk apa? Berjalan operasi TKBM tersebut. Ini yang singkat akan mudah untuk dipahami oleh saudara-saudara saya yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita lihat dan kita rasakan pembuktian mereka itu, ia menganggap Beko bodor. Kalau kata penolakan apa sih Mas? Sebagai bentuk apa penolakan apa? Tadi itu ada sikap penolakan, yang jelas penolakan. Ada beberapa oknum mantan anggota koperasi TKBM yang membuat koperasi, yang dulunya koperasi perjuangan. Yang direkrut oleh mereka adalah sebanyak 200 yang kita mendapatkan berita anggota yang direkrut, tapi mereka adalah bukan anggota koperasi yang boleh dikatakan mereka itu adalah ternyata dalam artian yang datang maka dengan ini kenapa mereka dengan SPT khususnya di yang membina mereka ini menolak karena tidak sesuai dengan syarat aturan mereka, karena Undang-Undang SKB 2 Dirjen 1 Deputi dan KM 35 itu belum dicabut dan masih berlaku. Maka dengan hal ini kami menolak, berarti itu tidak disahkan. Ilegal jatuhnya, karena acuan SKB 2 Dirjen 1 Deputi itu masih berjalan dan tidak dicabut. Dengan adanya koperasi tandingan seperti itu, sikap dari KSOP sendiri terhadap koperasi kita seperti apa? Ya, kalau dari kepengurusan koperasi yang sudah berhadapan kepada 3 pembina, semua 3 pembina maupun untuk koperasi kota maupun desa dan KSOP, itu pun mereka bukan tidak mesti, tapi mereka menganalisa ini belum bisa. Karena berpatokan tadi SKB 2 Dirjen 1 Deputi masih berlaku dan dilarang untuk membuat koperasi PKBM tandingan. Terkecuali yang tadi dikatakan ada pelabuhan baru. Ada pelabuhan baru pun harus dikoordinasikan kepada koperasi PKBM Pelabuhan Panjang. Boleh dikatakan itu bisa dibuka dalam bentuk unit. Itu. Tapi kalau memang kita belum membutuhkan dan tidak merekomendasi, maka tinggal penambahan anggota TKBM-nya. Misalnya ada kekurangan, ada pelabuhan baru, misalnya dari 1.221, kita bisa tambah dan dijadikan anggota koperasi TKBM. Artinya keanggotaan yang koperasi yang tandingan tadi itu tidak beranggota, tidak ada anggota, tidak ada anggota. Gitu. Kalaupun ada beberapa gelintir, misalnya itu mempunyai kartu KTA, maka itu sudah jelas di dalam aturan undang-undangnya itu akan dicopot dari keanggotaannya. Akan kita copot dari keanggotaannya yang itu berhak SPT khusus yang dicopot itu. Berarti mereka sudah melanggar aturan koperasi TKBM yang ada. Masuk makar. Pak Ketua, dengan pernyataan sikap anggota tadi itu, langkah tegas langkah konkret sebagai Ketua SPTI sudah. Kami dari DPT SPTI kami mempersatukan untuk anggota tetap ada itu satu koperasi TKBM.
kami tidak ada duanya pelabuhan panjang. Ada duanya juga pelabuhan panjang itu undang-undang belum pernah diadakan. Masih kami resmi untuk TKPM Koperasi TKPM Pelabuhan Panjang khususnya. Harapan kita kepada anggota kita di sesama di awal SPTI seperti apa, Pak? Kami tetap bersatu, satu teguh kami. Sekenakan yang punya untuk keanggotaan di PUK Pelabuhan Panjang atau TKPM Pelabuhan Panjang, kami juga ikut terikat dari serikat. Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau ada permasalahan sepertinya dia bikin untuk keanggotaan yang lain tanpa memberitahuan dari kami, itu nggak sah. Tambahan Pak, begini. Yang pertama terkait dengan keanggotaan. Kalau keanggotaan kita ini kan jelas, yaitu anggota SPTI, DPC SPTI Panjang dan anggota Koperasi TKPM Panjang. Andaikan ada anggota kita yang menyeberang kepada koperasi yang baru itu, kita jelas mengambil sikap. Iya, kenapa? Karena mereka sudah keluar dari kita. Artinya gini, karena kan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, ya kalau dia keluar dari sana berarti bukan anggota kita lagi, dan bukan lagi anggota koperasi TKPM. Sementara anggota koperasi TKPM kan anggota koperasi TKPM, anggota SPTI. Oh, jadi gitu. Artinya kalau bisa dipecat lah gitu. iya, kita akan keluarkan mereka. Berarti mereka tidak solid, tidak kompak dengan kita, kan gitu. Harapan kepada anggota seperti apa? Harapan kepada anggota ya seharusnya mereka juga harus bertanya dulu. Jangan misalnya kalau ada yang ajakan untuk mengenai ini, ya mereka mesti bertanya dulu kepada kita. Ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, kemudian mereka sudah keluar masuk kepada koperasi yang ilegal tadi, ya kita ngambil tindakan tegas. Itu prevensinya. Harapannya supaya kompak. Iya, agar kompak kepada koperasi yang ada sekarang. Itu. Karena penambahan koperasi itu seperti tadi itu, SKB Dirjen itu belum dicabut, masih berlaku dan eksis sampai sekarang. Jadi itu harapan kita ke depan itu. Terima kasih, Pak.